Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Septi Septia dengan NIM 243010503003 dari kelas 2 Ruang Lab Jaringan dan Digital. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari tugas praktikum basis data modul 4 yang berfokus pada fungsi agregasi di MySQL. Dalam praktikum ini, kita belajar bagaimana cara menggunakan fungsi-fungsi agregasi seperti sum, con, max, min, dan apg untuk menganalisis data pada database DB Bioskop yang sudah kita buat pada modul sebelumnya. Sebelum masuk ke pembahasan query, saya akan menjelaskan dulu secara singkat tentang apa itu fungsi agregasi. Jadi, fungsi agregasi di sini digunakan untuk melakukan perhitungan pada kumpulan data di dalam tabel. Misalnya, menghitung jumlah data, mencari nilai rata-rata, nilai terbesar, atau nilai terkecil. Fungsi ini sangat berguna ketika kita ingin membuat laporan atau menganalisis data dalam sistem basis data. Baik, tanpa berlama-lama, karena di sini saya juga sudah memasukkan query-nya, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan query-nya. Pada query pertama di sini, digunakan untuk menampilkan ID pembelian dengan jumlah tiket paling sedikit atau yang terkecil. Di sini, saya menggunakan fungsi select ID pembelian min total tiket dari tabel TB pembelian. Hasilnya menampilkan ID pembelian PB001 dengan jumlah tiket yang paling sedikit atau yang terkecil, yaitu 1 tiket. Lanjut, pada query kedua di sini, saya menampilkan ID pembelian dengan jumlah tiket terbanyak dari tabel TB detail pembelian. Di sini saya menggunakan select ID pembelian, count ID tiket, group by, order by, dash limit 1 dari tabel TB detail pembelian. Dari hasilnya di sini terlihat bahwa PB002 memiliki jumlah tiket terbanyak, yaitu 3 tiket. Baik, lanjut pada query ketiga di sini, saya menampilkan jumlah seluruh tiket yang dibeli oleh semua penonton. Menggunakan fungsi sum total tiket dari tabel TB pembelian. Dari hasilnya di sini, kita bisa tahu bahwa total seluruh tiket yang terjual adalah 16 tiket. Selanjutnya, pada query keempat di sini digunakan untuk menampilkan ID penonton dan jumlah tiket yang dibelinya. Di sini, saya menggunakan grup by ID penonton dari tabel TB pembelian agar pembelian dikelompokkan berdasarkan masing-masing penonton. Dari hasilnya di sini menampilkan setiap ID penonton dari P001 hingga P010 beserta total tiket yang mereka beli. Lalu, pada query kelima di sini, saya mencari ID film dan jumlah tiket yang terjual untuk tiap film. Fungsi yang saya gunakan di sini yaitu count ID tiket pada tabel TB tiket. Dan di sini juga saya menggunakan group by. Dari hasilnya di sini menunjukkan film F001 dan F003 memiliki jumlah tiket terbanyak yaitu 5 tiket, sedangkan film lainnya lebih sedikit. Kemudian, pada query ke-6 di sini, saya menampilkan ID penonton yang paling banyak membeli tiket. Di sini, saya menggunakan fungsi sum total tiket dengan group by, ID penonton, order by jumlah tiket,
dan dash limit 1. Selanjutnya, pada query ketujuh di sini, saya mencari ID pembelian dengan total harga terbesar. Di sini, saya menggunakan fungsi sum harga tiket dari tabel TB detail pembelian. Di sini juga saya menambahkan group by ID pembelian, order by, total harga, dash limit 1. Hasilnya di sini menunjukkan bahwa PB002 memiliki total harga tertinggi yaitu sebesar 135.000. Dan yang terakhir, pada query ke-8 ini, saya menghitung total pendapatan bioskop secara keseluruhan dengan menjumlahkan semua harga tiket yang terjual menggunakan select sum harga tiket dari tabel TB detail pembelian. Dan hasilnya di sini, total pendapatan yang diperoleh oleh bioskop adalah 755.000. Baik, kesimpulannya, dari seluruh tugas pada modul 4 ini, saya memahami bahwa fungsi agregasi sangat penting dalam pengolahan data. Dengan fungsi seperti sum, con, max, min, dan APG, kita bisa membuat laporan statistik dengan cepat tanpa harus menghitung manual. Fungsi agregasi ini juga sangat berguna untuk analisis data penjualan, keuangan, maupun laporan bisnis. Demikian penjelasan saya mengenai tugas praktikum modul 4 fungsi agregasi ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana fungsi agregasi digunakan dalam pengelolaan basis data. Saya juga meminta maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan kata. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.